Oke, welcome back to my channel. Masih bersama Hengki Maukardan. Alias Wis, perlu diketahui, saya lagi ada di SMK 1 Plaret. Negeri, Pak ya? iya negeri Negeri, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Jakarta. Ini Pak Elias ini nanti ada atraksi sedikit. Nanti ditahan dulu ya, Pak ya. Oke. Pak, mengenai vandalisme, Pak, langsung to the point, Pak. Ketika Bapak hadir di sini sebagai kepala sekolah, apa yang di benak Bapak tuh apa sih? Tentu saya sangat prihatin ya. Jadi saya selama jadi guru hampir 30 tahun itu tidak menemukan sekolah negeri yang separah yang ada di Plaret ya. Karena hampir semua kelas itu Hampir semua kelas, Pak. tidak lepas dari vandalisme plus kamar mandi. Luar biasa itu. Akhirnya ya kita pelan-pelan bersama tim. Oh, Bapak ada tim ya? Iya ada tim, Ada kan? tim. Kita ada tim, kemudian kebetulan tim kesiswaan kami itu menyodorkan namanya program penguatan budaya kerja berbasis ketarunaan. Berarti melibatkan unsur TNI. Iya kita kerjasama dengan yang ada Kodim Bantul, Kodim Bantul. kemudian Koramil yang Plaret. Wih, luar biasa. Itu prosesnya berapa bulan, Pak? Iya kita cepat karena kita persiapan sudah matang, lalu kita bikin MOU dengan Kodim dan juga dari Koramil. Koramil, ya. Akhirnya kita diberi kesempatan untuk semacam mendidik ya, mendidik 4 personel dari kita titipkan di Koramil Plaret Ya. yang nanti akan sehari-hari mendampingi anak-anak kita. Itu asli dari alumni. Iya alumni kita dan kebetulan dia peduli terhadap sekolahnya. Nah dari situ akhirnya ya perlahan dan pasti vandalisme itu bisa kita atasi. Hilangkan. Caranya gimana? Kita buat percontohan kelas. Jadi ada lomba sekitar, dikit ya, ada 6 kelas yang kita kelas. kasih percontohan dulu. Contohan. Dan ternyata itu bertahan, tidak ada yang berani lagi untuk mencoret. Akhirnya kita bertahap, semua kelas kita cek ulang, kadang-kadang dibantu dengan anak-anak juga ya, swadaya, Kan, ya. dan juga dibantu oleh cleaning service. Ya. Akhirnya sekarang hampir semua kelas kita sudah bersih dan sedikit agak terbebas dari vandalisme. Luar Itu Pak biasa. ceritanya. Keren. Jadi saya pikir ada dilombakan Pak vandalisme ya, Pak. Enggak, justru kalau itu kita yang moralnya kita lombakan. Ya, moral maksudnya Iya, seperti itu. kalau kita Vandalisme lombakan. kan ada Kalau moralnya. moral kita lombakan melalui perpustakaan. Jadi Wih, yang di luar belakang biasa. itu Bapak Ya. kalau nanti ke belakang itu ada karya-karya anak. Tetapi sebagian juga ada karya-karya profesional. Ya. Moralnya pro, ya. yang di public area. Seperti kemarin ini saya buat di lapangan ini kita buat yaitu kekhasan budaya Jawa. Jadi kita tonjolkan ada gambar wayangnya, Gambar wayang. ada gambar kelirnya, ya, ada nanti adegan, jadi semacam adegan dari orang Jawa yang selalu seperti ini ya, seperti ini. Ya, sikapnya Pak ya. Sikapnya, kemudian itu yang kita ambil sebagian dari profesional, termasuk yang di depan kita juga nanti ke depan itu semua kita bikin wonderful ya di SMK Wonderful. Satu Plaret. Wih. Gitu. Saya ada usul Pak, keren Pak. Ketika vandalisme yang bukan coret-coretan Pak, yang tadi graffiti itu Pak ya. Iya. Dilombakan ke tingkat provinsi, keren tuh Pak. Itu keren Pak, tapi membutuhkan suatu eksposisi yang luar biasa. Iya. Tapi kalau di tingkat sekolah itu ada yang dilombakan, ada yang tugas pelajaran dari mapel seni budaya. Oh Jadi iya. anak-anak itu dibikin kelompok, Kelompok. kemudian dia punya ide gagasan, nanti satu kelompok mungkin mengerjakan berapa meter gitu ya tembok itu. Iya. Karena saya di Jakarta, saya ada ketuanya teman saya Pak, kebetulan. Dia jago-jago untuk Graffiti itu ya. graffiti ketika perusahaan ini mau dibuat ini di dalam ruangan Pak. Dia dibuat seperti itu dan dia mau buat seperti kejuaraan graffiti street. Bagus Pak itu. Dia sempat mengundang saya ketika itu saya juga akan mengeliput seperti itu Pak. Kalau SMK 1 Plaret ini bersedia untuk ambil alih untuk lomba ini Pak, keren banget Pak. Iya keren, mungkin kita nanti ke depan bisa kita rencanakan. Iya. Siapa tahu nanti dapat support Jurnas, dari Pak, Pak Hengki juga nanti. Oh, amin. Ya.
Karena kita memang selama ini baru sebatas internal, karena memang persoalan kita itu tadi, karena hampir semua kelasnya itu di vandalisme, termasuk Vandalisme. kamar mandi, itu sebagai warisan masa lalu. Masa lalu. Tapi sebenarnya bukan anak-anak sekarang, Pak. Itu anak-anak masa lalu. Masa lalu. Kalau sekarang alhamdulillah ya dengan adanya penguatan budaya kerja tadi yang Budaya dididik secara bagus oleh fasilitator dan juga disupport langsung oleh Kodim dan juga Koramil dari Bantul. Ya. Nah, dalam rangka untuk mempercepat pendidikan karakter, maka SMK Negeri 1 Barat akhirnya memutuskan program penguatan budaya kerja berbasis ketarunaan kita laksanakan di Barat dengan kerjasama dengan Kodim Bantul dan juga Koramil yang ada di Pleret. Ya. Alhamdulillah ya, dalam waktu sangat singkat, setahun, akhirnya anak-anak Pleret itu mendapatkan pendidikan penguatan budaya kerja setiap seminggu sekali dari jam 7 sampai setengah 4, itu sekarang sudah kita bisa nikmati. Jadi sekarang kalau anak-anak dikirim keluar upacara itu sangat mendapat sanjungan dari masyarakat. Dia sangat disiplin ya, jiwa korsanya luar biasa, dan itulah salah satu hasil kenapa ya kita melaksanakan penguatan budaya kerja berbasis ketarunaan. Dan kemarin sebagai klimaknya, ketika dia naik ke kelas 11, maka yang memwisuda adalah orang tua masing-masing. Kita upacara besar di Pusgarnet ya, Pusat Kebugaran SMK Negeri 1 Barat, dan sebagai pembinanya adalah Bapak Kodim, dan yang memwisuda anak-anaknya adalah seluruh orang tua yang kita undang ke sana. Bahkan diiringi dengan drum band juga SMK Negeri 1 Barat yang memang kita sudah sediakan. Gitu. SMK Negeri 1 Barat ini memiliki visi menjadi SMK yang unggul ya, berbudaya, berwirausaha, berwawasan lingkungan dan kompetitif. Nah, dalam meraih visi tersebut, maka mulai tahun 2020 ini SMK kita ditunjuk sebagai SMK Pusat Keunggulan oleh Jakarta ya. Oleh Direktorat Jakarta, yaitu skema pemadenan. Kita kerjasama dengan industri, yaitu melalui konsentrasi keahlian teknik instalasi tenaga listrik. Jadi melalui teknik instalasi tenaga listrik itu akhirnya kita menjadi SMK PK skema pemadenan. Kita mendapat bantuan 1,6 miliar. Itu dari pemerintah, kemudian dari industri kita mendapat bantuan 255 juta. Berupa pelatihan dan juga berupa peralatan. Nah, kemudian tahun 2024 ini juga SMK Pleret sebagai SMK Adiwiyata. Tingkat DIY, dan nanti di tahun 2025 kita akan maju SMK Adiwiyata atau Sekolah Adiwiyata tingkat nasional. Mudah-mudahan mohon doa restunya kita nanti tembus tingkat nasional. Sedangkan jurusan yang lain kita punya jurusan namanya TSM, itu Teknik Sepeda Motor. Kita sudah kerjasama dengan Honda Utama Motor ya. Kita punya bengkel Astra itu ya, karena memang bengkel kita Astra, staging factory kita kerjasama dengan Utama Motor ya. Bahkan anak belum lulus pun bisa langsung bekerja di grup mereka. Kemudian ada juga kita punya konsentrasi namanya TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Kemudian yang berikutnya ada Teknik Jaringan Teknik Jaringan Tenaga Listrik. Itu yang biasanya yang kerjasama dengan PLN. Dan tahun kemarin kita dapat CSR dari PLN juga, berupa peralatan dan juga berupa pelatihan-pelatihan. Dari PT STT yang ada di Jakarta. Nah, salah satu ya program SMKPK, Pusat Keunggulan Bantuan dari Tirta Jakarta adalah persiapan magang ke Jepang. Kita disediakan dana 150 juta untuk menyiapkan anak-anak untuk persiapan magang ke Jepang. Kita didik 12 anak ya, selama kurang lebih 4 bulan, dia harus mahir bahasa dan budaya Jepang. Nah, nanti kalau ini sudah mahir, maka nanti ada kesempatan untuk magang atau praktek industri di Jepang. Mudah-mudahan ketika nanti dia sudah di Jepang, nanti harapannya dia bisa bekerja nanti di Jepang juga untuk meningkatkan income sekaligus untuk merubah nasib supaya lebih sejahtera. Guys, ini salah satu karya dari SMK Negeri 1 Barat berupa rakitan sepeda listrik ya.
Jadi ini ya memanfaatkan baterai yang sudah ada dulu ya. Kemudian ini ragangan sepeda ontel biasa ya. Ini sepeda ontel biasa. Kemudian depannya ini menggunakan miliknya MU Suzuki. Dan ini ya, jadi seperti ini. Dan ini bisa jarak tempuhnya bisa 35 ya. 35 km ya. Sekali isi bisa 40-an ya. 40 km ya ini. Yuk sekarang kita lihat bagaimana bengkel TSM ya. Oke, kita ikuti. Ini adalah ruang tempat praktek teknik sepeda motor ya. Kita kebetulan kerjasama dengan Honda ya. Sehingga motor-motor yang ada ini semuanya adalah merek Honda. Dan kita punya standar bengkel standarnya Honda ya. Sangat terstandarisasi dengan bagus ya. Ini salah satu unggulan juga. Salah satu unggulan, dan kita teaching factory-nya ada di depan. Kita kerjasama dengan Utama Motor itu ya. Dengan AHAS Utama Motor yang langsung melayani konsumen umum. Salah satu keuntungan kita kerjasama dengan Utama Motor adalah siswa bisa praktek melayani konsumen sehari-harinya. Kita didapat jatah 3 siswa ya. Jadi tidak jauh-jauh, kita cukup ke depan, yaitu anak-anak langsung praktek melayani konsumen langsung, tentu bersama dengan Utama Motor gitu. Semangat siang guys. Ini kita berada di bengkel teknik sepeda motor SMK Negeri 1 Pleret guys ya. Anda bisa lurus seperti ini guys. Anda bisa langsung lope-lope. Nah, Anda bisa tepuk kaki juga boleh guys ya. Nah, Anda bisa rentangan juga boleh. Nah, bahkan habis dari rentangan, lalu Anda langsung lurus juga boleh. Nah, SMK Negeri 1 Pleret, unggul, berbudaya, berwirausaha, berwawasan lingkungan, dan kompetitif. Oke, thank you, thank you, thank you.